Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rizkinya oleh Allah, dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kehancuran Raja Fir'aun dan pembebasan Bani Israel oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa merupakan putra Imran bin Yashar bin Qais bin Lawi bin Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ibunya bernama Yukabbad. Nabi Musa diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul bersama saudaranya Nabi Harun alaihi salatu wassalam kepada kaum Bani Israel untuk mengajak mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat keduanya diutus, Mesir diperintah oleh raja yang bengis, kejam, dan mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan, yakni Raja Fir'aun. Kerajaannya luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama penduduk asli Mesir, yaitu bangsa Kipti, dan yang kedua adalah orang-orang Israel, yakni keturunan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kebanyakan orang-orang bangsa Kipti menduduki jabatan-jabatan tinggi di kerajaan, sedangkan orang Israel hanya berkedudukan rendah seperti buruh, pelayan, dan pesuruh bagi bangsa Kipti. Pada saat tahun kelahiran Nabi Musa, Raja Fir'aun bermimpi dan ditafsirkan mimpinya oleh ahli nujum kerajaan bahwa nanti akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Sejak saat itu Raja Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk menyusuri dan mendata anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel supaya dibunuh agar kekuasaannya tidak runtuh. Pada saat itu Yukabbad, ibunya Nabi Musa, khawatir dengan anaknya yang baru lahir itu, kalau anaknya akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Ibunda Nabi Musa sangat sayang kepadanya sebagaimana para ibu yang menyayangi anak-anaknya. Jika tak segera disembunyikan, anaknya tentu dibunuh juga. Akan tetapi untuk menyembunyikannya terus-menerus tak mungkin ia lakukan. Pada saat kebingungan dan dalam keadaan khawatir itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti tahan air, lalu meletakkan Nabi Musa kecil di dalam peti tersebut, kemudian menghanyutkannya di sungai Nil. Setelah Nabi Musa kecil dihanyutkan oleh ibunya, ibu Nabi Musa berserah diri kepada Allah atas apa yang terjadi pada dirinya dan anaknya. Singkat cerita, peti yang membawa Nabi Musa kecil ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun yang bernama Asia. Asia sangat senang mendapatkan bayi yang sehat dan lucu itu. Kemudian ia berniat mengangkat anak tersebut menjadi anaknya. Lantas niatnya itu ia utarakan kepada suaminya Raja Fir'aun. Mula-mula Raja Fir'aun menolak mengangkatnya sebagai anak. Akan tetapi Asia terus-terusan membujuk Raja Fir'aun. Pada akhirnya Raja Fir'aun menyetujui maksud istrinya. Asia pun senang. Lantas ia mencarikan inang untuk mengasuh dan menyusui Musa kecil. Namun dari banyaknya inang yang mengasuh dan menyusui Musa kecil, tak ada yang cocok. Musa kecil sama sekali tidak mau menyusui pada wanita-wanita itu. Hingga pada akhirnya Yukabbad, ibunda Nabi Musa, mendengar bahwa Raja Fir'aun mencari wanita untuk mengasuh Musa kecil. Ia pun menawarkan dirinya untuk mengasuh dan menyusui bayi tersebut. Ternyata Musa kecil mau menyusui dengan lahap pada Yukabbad. Musa kecil diserahkan kepada Yukabbad sampai masa menyusui selesai, dan setelah masa menyusuinya selesai, Musa kecil dikembalikan kepada Asia. Yukabbad menerima upah yang sangat besar dan dari kerajaan sebagai gaji mengasuh dan menyusui Musa kecil. Yukabbad pura-pura tidak mengenal Musa, dan Asia pun sama sekali tidak mengetahui Musa adalah anak dari Yukabbad sendiri. Selanjutnya, setelah masa menyusuinya selesai dan Musa kecil sudah dikembalikan di lingkungan istana kerajaan Fir'aun, ia dididik sebagai anak raja pada umumnya, memakai pakaian pangeran dan mengendarai kendaraan kerajaan. Pada suatu hari, saat Raja Fir'aun menggendong Musa kecil dalam pelukannya, tiba-tiba Musa kecil menarik kuat jenggot Raja Fir'aun yang panjang itu. Spontan saja raja yang bengis dan kejam itu marah. Mukanya merah padam, menandakan dia marah besar kepada Musa yang masih kecil itu. Hampir saja Musa yang masih kecil mau dibunuh olehnya. Untunglah Asia, istrinya, menahannya dan mengatakan bahwa Musa masih kecil dan belum mengerti apapun, seperti anak kecil pada umumnya, yang menganggap apa yang di depannya itu hanyalah mainan belaka. Akan tetapi Raja Fir'aun yang terkenal kejam dan tidak berperi kemanusiaan tidak percaya dengan perkataan istrinya itu, hingga akhirnya Asia membuktikannya. Di hadapan Musa kecil disediakan roti dan bara api yang menyala-nyala. Kemudian Musa kecil merangkak mendekati kedua benda itu dan melihat benda yang ada di hadapannya. Musa kecil bukannya mengambil roti untuk dimakan, akan tetapi justru mengambil bara api yang menyala-nyala itu dan dimasukkanlah ke dalam mulutnya. Sontak saja ia langsung menjerit kesakitan
Hal inilah yang kemudian hari menyebabkan Musa tidak fasih dalam berbicara. Sudah apa yang dilihatnya, Raja Fir'aun percaya dengan perkataan istrinya bahwa Musa memang terlalu kecil dan belum mengerti apapun, sehingga kemarahannya reda dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Musa kecil. Singkat cerita, Nabi Musa beranjak dewasa di kalangan istana. Pada suatu ketika Musa sedang berjalan-jalan di kota. Dalam perjalanannya ia melihat seorang Kipti dan orang Israel yang sedang berkelahi. Karena keadaan yang tak seimbang, Musa membela orang Israel itu dan menengahi apa yang telah terjadi pada keduanya. Akan tapi orang Kipti itu tidak mau diajak berdamai. Dengan gejolak mudanya, seketika itu Musa marah dan langsung memukul orang Kipti tersebut. Sekali pukulan yang dilayangkan oleh Musa, seketika itu matilah orang Kipti itu. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Tanpa aba-aba orang itu langsung melaporkannya kepada Raja Fir'aun bahwa Musa telah membela Bani Israel. Setelah Raja Fir'aun mendapatkan laporan tersebut, ia langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Musa. Musa yang merasa terancam spontan saja melarikan dirinya dari kejaran prajurit Raja Fir'aun ke kota Madian. Perjalanannya dari Mesir ke kota Madian ia tempuh dengan kelelahan selama kurun waktu 8 hari. Karena sudah melakukan perjalanan berhari-hari, ia merasa kelelahan dan beristirahatlah Musa di bawah pepohonan. Dalam istirahatnya itu, Musa melihat dari kejauhan ada 2 orang gadis remaja yang berebut air sumur untuk memberi minum ternak gembalaan mereka. 2 orang gadis remaja itu berebut dengan sekelompok pria kasar yang tak mau kalah. Melihat hal itu, Musa segera datang menghampiri mereka, kemudian membantu menolong kedua gadis itu. Beberapa laki-laki kasar tersebut mencoba melawan Musa, sebab tak terima ada orang yang ikut campur. Alhasil Musa dapat mengalahkan mereka. Akhirnya kedua gadis itu bisa memberi minum ternak gembalaannya. Mereka sangat berterima kasih kepada Musa. Setelah pertemuan itu, kedua gadis tadi mengajak Musa untuk singgah ke rumah mereka. Dalam perjalanan ke rumah gadis itu, Musa tidak mau berjalan di belakang gadis itu karena nampaknya angin berhembus sedikit kencang sehingga pakaian gadis itu berkibar dan terbukalah auratnya. Kedua gadis itu makin kagum dengan kepribadian Musa. Sesampainya di rumah gadis itu, Musa diterima dengan baik. Kedua gadis itu menceritakan kebaikan Musa yang telah menolong mereka pada saat berebut air di sumur. Sikap Musa nampak sopan dan terlihat seperti pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Ayah dari kedua gadis itu ternyata Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Nabi Syu'aib sangat senang dapat bertemu dengan pemuda seperti Musa. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Nabi Syu'aib kemudian menyarankan agar untuk sementara Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari kezaliman Raja Fir'aun. Atas saran istrinya, kemudian Nabi Syu'aib mengawinkan Musa dengan salah satu dari putrinya. Musa diminta untuk bekerja mengembalakan ternak-ternak Nabi Syu'aib selama 7 tahun sebagai mahar perkawinan tersebut. Musa menyetujui bahkan menggenapkan hingga 10 tahun. Musa menjalani kehidupannya bersama keluarga Nabi Syu'aib dengan tekun. Selama itu pula nampaklah bagi keluarga Nabi Syu'aib bahwa Musa adalah pemuda yang kuat, perkasa, jujur dan dapat dipercaya. Setelah hidup bertahun-tahun di Madian bersama istrinya, pada suatu hari Musa ingin kembali ke Mesir. Musa menyadari bahwa tidak mustahil orang-orang Mesir masih mencarinya, maka ia sengaja menempuh perjalanan melalui jalan memutar, tidak melalui jalan seperti biasanya. Istrinya pun turut serta dalam perjalanan tersebut. Pada suatu malam, Musa dan istrinya tersesat tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir. Di saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas bukit. Musa berkata kepada istrinya, "Istriku, tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Istrinya menurut. Musa menghampiri api itu. Setelah dekat dengan api itu, terdengarlah oleh seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dengan demikian, kini Musa telah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Selanjutnya Nabi Musa dibekali dengan mukjizat sebagai bekal untuk menghadapi Raja Fir'aun. Nabi Musa diperintah oleh Allah supaya meletakkan tongkat yang dipegangnya di tanah. Tiba-tiba tongkat pemberian mertuanya itu berubah menjadi ular besar. Nabi Musa ketakutan dan berlari menjauh.
Allah berfirman, "Jangan takut, peganglah ular itu, aku akan mengembalikannya seperti keadaan semula." Maka ketika ular itu ditangkap, mendadak berubah menjadi sebatang tongkat. Mukjizat kedua, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke ketiak. Setelah perintah itu dilaksanakan, maka tangannya mengeluarkan seberkas cahaya putih yang cemerlang. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk meneruskan perjalanannya ke Mesir dan berdakwah kepada Raja Fir'aun. Nabi Musa merasa takut karena pernah membunuh orang Mesir, tetapi kemudian Allah berjanji akan memberikan perlindungan kepadanya, sehingga hati Nabi Musa kemudian menjadi tentram. Nabi Musa juga mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan saudaranya Harun untuk bersama-sama menghadapi Raja Fir'aun, sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Musa dikabulkan oleh Allah. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menuju Musa. Selanjutnya mereka bersama-sama menghadap Raja Fir'aun untuk menemui raja yang lalim dan sombong seperti Raja Fir'aun. Untuk menemui raja yang lalim dan sombong seperti Raja Fir'aun bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi harus melalui kaliku rintangan birokrasi dan protokoler yang rumit. Namun akhirnya mereka berhasil juga menemui Raja Fir'aun. Raja Fir'aun menemui Nabi Musa dan Nabi Harun dengan didampingi penasihat dan pembantu dekatnya. "Siapakah kalian berdua ini?" tanya Raja Fir'aun. Musa menjawab, "Kami adalah Musa dan Harun. Kami adalah pesuruh Allah, kami diutus kepadamu agar kamu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasanmu serta menyerahkan kepada kami agar mereka dapat menyembah Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Raja Fir'aun hanya tersenyum sinis dan mengecek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh olehnya dan dibesarkan di istana kerajaan Mesir ini, tetapi kini berbalik menentangnya. Musa dianggap orang yang tidak tahu balas budi. Musa menjawab bahwa semua itu dikarenakan oleh ulah Raja Fir'aun sendiri. Seandainya dia tidak memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki, tentunya Musa tidak akan dihanyutkan di sungai Nil, dan akhirnya diambil istri Fir'aun dan akhirnya diasuh dan diangkat sebagai anak. Jadi Musa tidak merasa berhutang budi kepada Raja Fir'aun, sebab dia sendirilah yang menyebabkan semua itu terjadi. Selain itu, Nabi Musa juga mengatakan, "Wahai Fir'aun, walaupun jasamu kepadaku amat besar, tetapi semua itu belumlah berbanding dengan penindasanmu terhadap bangsaku, bangsa Israel. Adapun mengenai pembunuhan yang kulakukan, semata-mata itu hanya akibat dari godaan setan. Namun peristiwa itu akhirnya mendatangkan hikmah bagiku, sebab selama pengembaraanku menghindari kejaran bala tentaramu, aku dikaruniai ilmu dan hikmah oleh Allah. Aku diutus sebagai Rasul, maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan kezaliman serta penindasan seperti yang selama ini kau lakukan terhadap bangsa Israel." Lanjut Nabi Musa, "Siapakah Tuhan yang kau sebut-sebut itu, hai Musa?" tanya Fir'aun. "Adakah Tuhan lain selain aku di muka bumi ini yang patut disembah dan dipuja?" "Ya, ada. Dialah Tuhanku dan Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan semesta alam," jawab Musa. Maka demikianlah terjadi perdebatan sengit antara Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun sama sekali tidak dapat membantah hujah dan alasan Nabi Musa yang diwakili oleh Nabi Harun. Raja Fir'aun akhirnya mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun dengan mengatakan, "Hai Musa, jika kamu mengakui Tuhan lain selain aku, maka aku pasti akan memenjarakanmu." Nabi Musa berkata, "Apakah engkau akan tetap memenjarakanku juga walaupun aku dapat membuktikan dan memberikan tanda-tanda kebenaran atas dakwahku?" Raja Fir'aun kemudian menantang dan mengatakan, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran ucapanmu itu, jika kamu benar-benar tidak berkata dusta." Mula-mula Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Begitu dilemparkan tongkat itu berubah menjadi ular, dan ketika ditangkap lagi maka berubah lagi menjadi tongkat. Demikian itu dilakukan beberapa kali. "Adakah bukti kebenaranmu yang lain?" kata Fir'aun. Kemudian Nabi Musa lalu memasukkan kedua tangannya ke ketiaknya. Begitu dikeluarkan dari tangan itu, keluarlah seberkas cahaya yang cemerlang menyilaukan mata. Meski mukjizat telah ditunjukkan, tetapi nampaknya Fir'aun belum juga percaya. Ia mengira Nabi Musa telah menggunakan ilmu sihirnya. Maka ia juga hendak mengumpulkan tukang-tukang sihir di seluruh penjuru negeri Mesir untuk menandingi Musa. Tantangan itu disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan mereka pun menyanggupinya.
Pada hari yang ditentukan, berkumpullah para tukang sihir Fir'aun di sebuah tempat di tanah lapang. Nabi Musa pun telah berada di tempat itu. Rakyat Mesir juga turut menyaksikan adu kepandaian sihir itu. Setelah semua berkumpul, Raja Fir'aun memberi aba-aba agar pertandingan segera dimulai. Nabi Musa mempersilahkan tukang-tukang sihir itu untuk menampilkan kebolehan mereka terlebih dahulu. Mereka kemudian melemparkan tali-tali. Begitu dilemparkan tali-tali itu, berubah menjadi ular-ular kecil yang jumlahnya mencapai ribuan ekor. Raja Fir'aun tertawa bangga melihat kepandaian para tukang sihirnya. Rakyat banyak yang merasa terkagum-kagum. Dengan tenangnya kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka begitu dilemparkan tongkat itu berubah menjadi ular yang amat besar dan langsung memakan semua ular-ular kecil hasil buatan sihir para tukang sihir Fir'aun. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ular-ular kecil itu pun habis dimakan oleh ular besar Nabi Musa. Para tukang sihir itu terbelalak heran. Mereka tahu bahwa yang ditampilkan Nabi Musa bukanlah sihir dari setan seperti yang telah mereka pelajari. Menyadari hal itu, para tukang sihir itu pun berlutut dan menyatakan diri mengikuti dakwah Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan hal tersebut, Raja Fir'aun sangat murka. Dia mengancam akan menyiksa para tukang sihir itu dengan siksaan yang keras dan kejam. Namun, para tukang sihir itu tidak merasa takut. Mereka tetap memilih mengikuti dakwah Nabi Musa. Sejak saat itu, Mesir terdapat dua kepercayaan yang berbeda. Yang satu menyembah Fir'aun dan yang kedua menyembah Allah dengan mengikuti dakwah Nabi Musa. Kian hari pengikut Nabi Musa semakin banyak jumlahnya karena ajaran yang disampaikan Nabi Musa menghormati mereka sebagai makhluk Tuhan yang lain, sedangkan mengikuti ajaran Fir'aun mereka merasa tertindas. Kekejaman Raja Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas kemanusiaan. Mereka dipaksa agar meninggalkan keyakinan yang diajarkan Nabi Musa, agar kembali kepada keyakinan mereka semula. Melihat keadaan umatnya begitu tersiksa atas penindasan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada Raja Fir'aun dan para pengikutnya. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Negeri Mesir dilanda kemarau yang panjang sehingga banyak panen yang gagal. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan mati seketika. Disusul badai dan angin topan merobohkan rumah-rumah mereka. Jutaan belalang datang menyerbu binatang peliharaan dan perkebunan mereka. Wabah penyakit melanda di mana-mana. Begitu kacau negeri Mesir kala itu. Dari setiap laki-laki dari mereka mendadak meninggal seketika, tak terkecuali anak-anak dari Raja Fir'aun sendiri, termasuk putra mahkota. Dalam keadaan seperti itu, mereka beramai-ramai mendatangi Nabi Musa agar Nabi Musa memohon kepada Tuhannya supaya mencabut azab yang telah menimpa mereka. Nabi Musa bersedia memohon kepada Allah agar azab ini dicabut. Akan tetapi Raja Fir'aun harus berjanji akan membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir bersamanya. Raja Fir'aun pun menyanggupi syarat yang diutarakan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah agar segera mencabut azab yang telah menimpa mereka. Setelah azab itu diangkat oleh Allah, Raja Fir'aun mengingkari janjinya. Bangsa Israel yang menjadi pekerja, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja di Mesir dan tidak diperbolehkan kemana-mana. Malahan Raja Fir'aun lebih gencar menyiksa bangsa Israel. Dalam keadaan demikian, turunlah wahyu kepada Nabi Musa untuk segera meninggalkan Mesir bersama para bangsa Israel. Mereka kemudian berangkat meninggalkan Mesir secara diam-diam pada malam hari, sebab mereka khawatir akan diketahui oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Lambat laun, Raja Fir'aun mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan para kaumnya, Bani Israel, sehingga Raja Fir'aun segera memerintahkan para bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa beserta kaumnya. Dalam pengejarannya itu, Raja Fir'aun memimpin bala tentaranya sendiri. Singkat cerita, rombongan Nabi Musa sudah sampai di tepi Laut Merah. Mereka sudah merasa terkepung sebab lari ke depan mereka akan tenggelam. Mundur kembali sudah ada Raja Fir'aun dan bala tentaranya yang siap menangkap mereka. Dalam keputusasaan itu, bangsa Israel menyalahkan Nabi Musa yang telah membawa mereka ke tepi Laut Merah. Melihat hal itu, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar. Setelahnya Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan tersebut. Maka terbelah laut di depan mata mereka. Sontak saja Nabi Musa menuntun kaumnya untuk melewati jalan itu, sebab Raja Fir'aun dan bala tentaranya ada di belakang mereka. Setelah Nabi Musa dan kaumnya sudah melewati jalan di tengah-tengah lautan itu, Raja Fir'aun semakin bernafsu mengejar Nabi Musa.
Pada saat Raja Fir'aun melewati jalanan yang dibuat Nabi Musa, Allah perintahkan kembali kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di tepi laut. Air yang tadinya terbelah langsung menutup kembali, menyapu Raja Fir'aun dan bala tentaranya, yang membuat Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Sebelum detik-detik kematiannya, Raja Fir'aun sempat menyatakan keimanannya dengan mengatakan, "Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun." Namun semuanya sudah terlambat, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Dia termasuk orang-orang yang merugi dan celaka. Jasadnya kini utuh sampai sekarang sebagai tanda dan pelajaran bagi kita. Kesombongan, kekuatan, dan kekayaan tidak bisa menolong Raja Fir'aun yang kejam itu. Allah mengukur dan menghinakan Raja Fir'aun yang sombong, sebab kesombongan adalah pakaian milik Allah semata.